Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang pertama, tidak lupa kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, bahkan tidak terhingga banyaknya. Yakni di antaranya nikmat kesehatan, nikmat waktu, kesempatan, sehingga kita masih bisa menginjakkan kaki kita di muka bumi ini. Yang terutama kita masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah sesuai ajaran agama Islam. Yang kedua kalinya, tidak lupa kita sanjungkan ke roh junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menarik umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang pada saat ini. Rasulullah SAW adalah suri tauladan bagi kita umat Islam. Rasulullah adalah beliau yang membawa umatnya sehingga kita merasakan era globalisasi, era modern pada saat ini. Yang ketiga kalinya, tidak lupa kepada hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah dan yang saya hormati, hadirin dan hadirat pada tayangan ini. Adapun tujuan saya pada tayangan atau video ini menyampaikan sepatah dua kata yang bertemakan moderasi dalam Islam. Moderasi, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus tahu apa sebenarnya moderasi beragama itu. Moderasi adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni tidak berlebih-lebihan, tidak ekstrim. Dalam ajaran agama Islam, kita dituntut untuk melakukan keadilan ketika dalam suatu permasalahan. Contohnya, ketika ada umat lain selain umat Islam, contohnya agama lain, non-muslim contohnya, kita dianjurkan untuk bermoderasi beragama. Moderasi beragama di sini adalah menghargai, menghormati dan bertoleransi terhadap agama mereka. Dikatakan bertoleransi dan memahami atau menghormati agama mereka bukan kita mengakui agama mereka, karena di mata Allah hanya satu, agama Islam. Di sini umat Islam diajarkan bermoderasi beragama itu untuk menghargai mereka hanya sekedarnya saja, tidak mengakui bahwa ajaran itu benar, bahwa ajaran itu ada. Cuman kita menghargai perbedaan antara sesama manusia. Sesama manusia, umat manusia diciptakan berbeda-beda keyakinan, berbeda-beda pendapat, berbeda-beda keinginan dan kepercayaannya. Di perbedaan ini, setiap manusia berhak memilih, berhak bebas untuk memilih apa yang ia anut sebagai agamanya sendiri. Kita tidak bisa mempermasalahkan orang lain, sedangkan kita sendiri pastinya mempunyai kesalahan. Seperti dalam surah Quran Al-Kafirun yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Di situ telah tertera dan telah jelas bahwa umat Islam sangat berhak memilih agamanya masing-masing. Agama dia, agama saya. Jadi untuk menghargainya kita hanya sekedarnya saja untuk lebih menghargai sesama manusia. Dalam Quran surah Az-Zariyat juga sudah jelaskan, dalam Islam Quran surah Az-Zariyat sudah dijelaskan bahwa dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Barang siapa yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, itu dikatakan orang kafir di luar agama Islam.
Tentunya orang yang beragama Islam akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di luar dari itu, agama-agama lain tidak menyembah Allah, tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala, itu dikatakan kafir. Dan di sini moderasi beragama adalah sebagai hal atau sebagai alat untuk penengah keadilan, kedamaian. Moderasi beragama tentunya memiliki tujuan dan manfaat terhadap umat sesama manusia. Dalam bersosialisasi perlu kedamaian, perlu kesatuan, yaitu untuk mendamaikan sesama umat manusia agar tidak terjadi percekcokan atau tidak terjadi kesalahpahaman antara masing-masing manusia, umat manusia Islam, umat manusia di muka bumi ini. Dalam hal ini kita harus mempelajari banyak sekali moderasi beragama, banyak tujuannya, banyak manfaatnya, kita harus tahu, karena ini sebagai alat pembenaran, alat untuk membenarkan atau hal-hal yang ekstrim. Kita gunakan moderasi beragama ini akan netral dan tidak akan melenceng dari agamanya sendiri. Tidak lupa moderasi dalam Al-Quran itu sudah banyak dijelaskan, yaitu tadi seperti dalam Quran surah Al-Kafirun, surah Az-Zariyat, kita dituntun, kita diarahkan untuk menggunakan moderasi beragama untuk mencari keadilan, mencari kesatuan sesama umat manusia. Di dalam dunia ini pastinya semua orang pasti mengalami yang namanya perbedaan. Ada perbedaan pendapat, ada perbedaan agama. Kita harus menghargai perbedaan-perbedaan tersebut. Kita menggunakan moderasi beragama sebagai pengadil, sebagai penengah. Jika dikatakan seperti halnya dalam bahasa sehari-hari dikatakan wasit ini penengah di tengah. Dia adil. Adil itu tidak berat sebelah dan tidak berat di kanan. Dia seimbang. Itu tujuannya moderasi beragama ini. Tidak mempermasalahkan model agama manapun, tapi kita dituntut untuk menghormati, umat Islam dituntut untuk menghormati, menghargai dan bertoleransi sesama manusia. Tentunya sebagai umat manusia, sebagai umat Islam yang kita anut sendiri, itu adalah agama Allah yang sebenarnya, agama yang diakui, agama Islam yang ada di dunia ini. Yang lainnya adalah agama yang dianut masing-masing oleh kepercayaan masing-masing sendiri. Itu yang harus kita hargai, itu yang harus kita gunakan moderasi beragama ini. Cukup sekian pada tayangan ini. Jika ada kesalahan, jika ada perbuatan atau sikap, salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya masih dalam tahap pembelajaran. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.